Kembali kita sambung pengajian kita. Ini kita masih membicarakan tentang masalah faraid ataupun ahli waris dari laki-laki dan perempuan. Sedikit kami ulang ahli waris laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-warithuna minar rijali khamsata asyara. Ahli waris dari laki-laki yaitu semuanya ada 15 orang. Yang artinya selain daripada 15 orang ini, maka itu tidak termasuk ahli waris. Yang pertama adalah al-ibnu, yaitu anak laki-laki kandung. Anak laki-laki daripada orang yang meninggal tersebut. Kemudian yang kedua wa ibnul ibni, cucu laki-laki dari jihad ataupun dari pihak anak laki-laki. Karena bapak ibu cucu laki-laki yang dari jalur perempuan atau jalur anak perempuan itu tidak termasuk ahli waris. Berarti kalau cucu ini kasusnya yang meninggal adalah neneknya. Misalnya neneknya meninggal, anaknya tidak ada lagi, artinya sudah meninggal juga, ada cucunya. Cucu laki-laki dari jihad anak laki-laki. Berarti sebaliknya ibnul binti tidak termasuk ahli waris. Kemudian yang ketiga wal abu, yaitu bapak, juga bapak kandung, artinya bukan bapak tiri. Yang keempat wal jaddu, kakek. Yang dimaksud kakek di sini adalah abul abi. Mayit punya bapak, kemudian bapaknya punya bapak, artinya dari jalur laki-laki. Sebaliknya kakek dari jihad ibu itu juga tidak termasuk ahli waris. Mayit punya ibu, ibu punya bapak, jadi kakek dari jalur ibu juga tidak termasuk ahli waris. Jadi ahli waris hanya kakek dari jihad bapak. Kemudian yang kelima wal akhus syaqiqu, itu saudara laki-laki sebapak seibu. Kemudian yang keenam wal akhu lil abi, saudara laki-laki yang hanya sebapak, jadi ibunya beda. Misalnya ada seseorang laki-laki menikah, yang pertama punya anak, kemudian menikah lagi dengan istri yang kedua punya anak. Maka anak dari istri pertama dengan anak istri kedua itu jatuhnya ada hukumnya sebapak. Jadi ibunya beda, bapaknya sama. Jadi yang ketujuh yaitu saudara laki-laki yang sebapak. Kemudian yang kedelapan wal akhu lil ummi, yaitu saudara laki-laki yang hanya seibu. Nah, ini kebalikannya. Barangkali ada seorang perempuan menikah, setelah menikah punya anak, setelah perjalanan hidup cerai, apakah cerai hidup atau cerai mati. Kawin lagi perempuan ini dengan laki-laki yang lain, kemudian punya anak. Maka anak dengan suami yang pertama dengan anak dengan suami yang kedua itu hukumnya adalah saudara seibu. Ini juga termasuk ahli waris. Kemudian yang kesembilan wa ibnul akhi syaqiq, anak saudara kandung. Berarti jatuhnya dari mayit itu adalah keponakan. Keponakan daripada saudara laki-laki dan juga keponakannya laki-laki. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Sebaliknya
anak daripada jalur perempuan atau saudari perempuan atau keponakan dari saudari perempuan tidak termasuk ahli waris. Mayit punya saudara laki-laki, kemudian dia punya anak laki-laki. Ini anak laki-laki atau keponakan dari si mayit ini yang menjadi ahli waris. Yang menjadi waris hanya keponakan laki-laki, yang perempuan tidak. Kemudian mayit punya saudari perempuan, kemudian punya anak. Anaknya ini walaupun laki-laki tidak termasuk ahli waris. Ijma' dzawil arham. Kemudian wa ibnul akhi lil akhi. Yang kesembilan adalah anak laki-laki daripada saudara laki-laki yang hanya sebapak. Ini keponakan. Keponakan yang laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Sama kayak tadi, keponakan perempuan dari saudara laki-laki tidak termasuk ahli waris. Dan juga di sebelahnya keponakan daripada saudari perempuan sebapak tidak termasuk ahli waris. Jadi kalau ada yang meninggal Bapak Ibu, nanti dicari ahli warisnya dulu. Jangan langsung dibagi kalau masih ada ahli waris yang lain. Kemudian yang ke-10 wal akhu syaqiqu, yaitu paman kandung. Arti paman itu mayit punya bapak, kemudian bapaknya punya saudara laki-laki, itu yang pamannya. Jadi paman artinya saudara laki-laki daripada bapak si mayit, itu yang jadi ahli waris. Kemudian bibi ataupun apa atau saudari perempuan dari bapak si mayit tidak termasuk ahli waris. Mayit punya bapak, bapaknya punya saudara 4, laki-laki 2, perempuan 2, yang waris hanya laki-laki. Yang perempuan tidak termasuk ahli waris. Kemudian yang ke-11 wal akhu lil abi, paman yang hanya sebapak. Ini sama, mayit punya bapak, kemudian punya saudara sebapak, yang laki-laki itu yang menjadi ahli waris. Saudari bapak si mayit yang sebapak tidak termasuk ahli waris. Kemudian wa ibnul ammi syaqiq. Yang ke-12 ahli waris adalah anak laki-laki daripada paman kandung. Berarti ini hubungannya dengan mayit ini sepupu sekali. Mayit punya bapak, bapaknya punya saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki bapak punya anak. Yang laki-laki yang jadi ahli waris. Sepupu yang perempuan tidak termasuk ahli waris. Jadi misalnya si mayit ada punya sepupu sekali 4 orang, laki-laki 2 orang, sepupunya perempuan 2 orang. Yang jadi ahli waris hanya yang laki-laki 2 orang. Yang perempuan tidak termasuk ahli waris. Kemudian wa ibnul ammi lil abi, anak paman sebapak. Ini sama sepupu. Cuma bapak si mayit dengan bapak sepupunya itu hanya sebapak, ibunya beda. Ini juga termasuk ahli waris. Kemudian wa zawju, yang ke-14 adalah suami. Yang ke-15 wal muqtiku adalah orang yang memerdekakan. Kalau zaman sekarang tidak ada lagi. Zaman dulu budak, ada seseorang yang memerdekakan budak tersebut. Kalau budak tersebut meninggal, maka yang menjadi ahli waris orang yang memerdekakan tersebut. Jadi Bapak Ibu, urutan ahli waris yang laki-laki hanya 15 orang. Ini biasanya kalau kami ngajar di pesantren Bapak Ibu,
supaya memudahkan untuk menghafal ahli waris. Yang pertama itu jalur ke bawah, anak laki-laki, cucu laki-laki terus ke bawah. Anak laki-laki, cucu laki-laki 2. Kemudian jalur ke atas bapak, kakek dan terus ke atas 4. Kemudian jalur sebelah kanan saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Nah, sampai 3 jadi 7. Kemudian anak saudara kandung, anak saudara sebapak 9. Ke atas paman kandung, paman sebapak. Kemudian ke bawah anak paman kandung, anak paman sebapak. Kemudian ke kiri suami dan orang yang memerdekakan. Jadi rumusnya bawah 2, atas 2, kanan 3, bawah 2, atas 2, bawah 2, ke kiri 2. Itu cuma sekedar memudahkan apa ketika kami ngajar. Kemudian wal warisatu minan nisa yang asyur. Adapun ahli waris yang perempuan itu hanya 10 orang. Jadi tidak sama 15. Yang perempuan hanya ada 10. Yang pertama al-bintu adalah anak perempuan kandung. Ini sudah kemarin kami sampaikan, selain anak perempuan kandung itu tidak termasuk ahli waris. Anak tiri, anak adopsi, anak angkat, anak pungut, mohon maaf bahkan anak kampak tidak termasuk ahli waris. Nah, jadi ahli waris pertama adalah anak perempuan kandung. Ini kadang-kadang sering terjadi kasus Bapak Ibu, ada seseorang yang tidak mempunyai anak keturunan, tapi ada berisi anak angkat. Ketika orang tersebut meninggal dunia, maka harta yang ia tinggalkan anak angkat tersebut tidak berhak mendapatkan warisan sepeser pun. Jadi bagaimana caranya kalau mau mengasih, dikasih hibah ketika itu. Satu cara. Kalau hibah Bapak Ibu terserah mau berapa. Kemudian cara kedua bisa dengan cara berwasiat. Nanti kalau saya meninggal dunia, nanti yang toko ini atau ruko ini nanti berikan kepada anak angkat. Cuma supaya perjalanan wasiat bagus itu harus disaksikan. Kalau bisa minimal 2 orang saksinya. Nah, jadi dengan cara hibah ketika hidup ataupun dengan cara berwasiat. Ingat, berwasiat itu paling maksimal adalah 1/3 harta. Kalau dia berwasiat seluruh harta ini juga tidak sah. Kenapa? Karena ada hak ahli waris yang lainnya. Kemudian yang kedua, wabintul ibni, cucu perempuan yang datang dari jalur anak laki-laki. Mayit punya anak misalnya 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Kemudian punya anak lagi yang jadi ahli waris, anak dari jalur anak laki-laki. Berarti kalau bahasa Arabnya bintul binti tidak termasuk ahli waris. Cucu tapi dari jalur anak perempuan, ini tidak termasuk ahli waris. Ini hanya zawil arham. Kemudian yang ketiga wal ummu, yaitu ibu. Ini juga ibu kandung. Ibu tiri tidak termasuk ahli waris. Misalnya ada seorang duda, mohon maaf ini contoh saja. Seorang duda punya anak 1 orang laki-laki misalnya. Ada seorang janda punya anak perempuan 1. Ini misal saja. Kemudian menikahlah antara yang janda dengan duda. Setelah perjalanan meninggal anak daripada duda ini. Berarti yang ditinggalkan ahli waris hanya bapak. Kalau ibunya ada, berarti ibunya. Ibunya walaupun sudah dicerai bapak.
Kalau ada ibu yang sekarang ini namanya ibu tiri, tidak termasuk ahli waris.